Price action, price action, price action. Price action. Price action. Price action trading. Price action in the price action. Price action. Price action. Price action. Apa itu price action? Kalian sering mendengarnya tuh di berbagai macam tempat, di YouTube video, di price action wise, di analisa media ini itu. Kalau kalian tanya 1000 orang tentang price action, bisa jadi 1000 macam sudut pandang tentang price action. Ada yang melihat price action itu sebagai chart pattern. Ada yang melihat sebagai candlestick pattern. Lalu apa sih itu price action? Nah, sebelum kita jawab itu, coba kita trace back ke Jepang abad 18. Yang kalian mungkin sudah familiar dengan penemuan dia, sang penemu candlestick. Jadi candlestick yang kalian pakai itu penemune Munehisa Honma. Honma, whatever lah. Nah, sekarang kita kan terbiasa tuh dengan candlestick. Dulu sebelum candlestick itu benar-benar populer, kita kan pakai bar chart kan. Kalau kalian ingat bar chart, orang barat pakai itu. Kalau kalian baca-baca buku lawas tentang trading itu bar chart. Honma, selain penemu candlestick yang kita pakai itu, chart candlestick, dia juga salah satu penulis buku tentang trading tertua. Kalau kalian belum baca karyanya, swear, rugi banget. Judul bukunya The Fountain of Gold. Ya, aslinya Jepang, cuman ketranslate ke bahasa Inggris. Supaya tahu, karena apa? Ide dia itu bukan tentang candlestick dan candlestick pattern saja, teman-teman. Swear, jika kalian belajar dari Honma hanya candlestick tok, itu hanya sebagian kecil dari yang dia sampaikan. Dia juga ngomongin psikologi, dia juga ngomongin untuk kontrarian dan prinsip-prinsip hidupnya supaya nggak FOMO kayak apa. Menarik kan? Si Honma ini sangat maniak. Kalian ingat pertama kali kalian belajar trading? Kan kalian maniak toh. Semua yang ada di YouTube ini kalian tontonin, terus tanya-tanya, ikut grup A, B, C. Nah, kalian tahu nggak? Si Honma ini saking maniaknya, kan dia tinggal di Sakata kan. Nah, pusat pasar untuk update harga di Osaka, pasar beras, itu jarak kedua kota ini itu sekitar 600 km. 600 km. Supaya dia bisa dapat price fit update harga, itu dia membangun jaringan dari kotanya Sakata ke Osaka. Tiap 6 km itu. Tiap 6 km dia buat pos untuk kasih sinyal bendera. Ini lumayan revolusioner. Kenapa? Dari harga di Osaka sampai ke Sakata itu hanya butuh waktu 1 jam. Tahun 1700-an, abad 18. Belum ada internet kan. Kalau kalian mudah tinggal buka chat, kalian bisa dapat price fit live di Fountain of Gold. Selain per candlestickan, dia itu mengamati bahwa market itu dipengaruhi oleh emosi para pelakunya. Di barat belum ada itu. Belum ada catatan tentang market psychology. Dia sudah mengamati hal itu. Jadi kalau kalian belajar dari dia hanya candlestick, waduh, justru yang penting itu kita belajar tentang market psychology dari dia. Kalian udah sering kan belajar tentang candlestick pattern? Tentu ada di mana-mana, atau bahkan kalian pernah baca bukunya Steve Nissen, Japanese Candlestick Pattern. Itu dia juga nge-mention Honma. Yang perlu kalian mengerti adalah candlestick chart itu nggak hanya chart, nggak hanya grafik, tapi merupakan visualisasi emosi dari para pelaku pasar. Entah itu ketakutan, harapan, keserakan, dan keraguan. Semua emosi ini itu tercermin secara jelas di candlestick. Of course tentu kita para trader price action kan kita lihat candlestick, cuman kita tidak spesifik pattern ini akan bearish, pattern ini akan bullish. Enggak. Baca emosinya. Contohnya live streaming 20 Maret 2025 kemarin. Pertanyaannya kenapa aku masuk di sini, bukan di sini, bahkan bukan di sini. Ketiganya kan candle Marubozu semua kan. Aku nggak lihat candle, nggak hanya candle,
tapi emosi. Kalau kalian lihat harga naik, lalu di atas itu kalian lihat kenapa yang paling pucuk? Karena ketika harga naik, market pertama kali panik di situ lalu drop ke bawah. Siapa nggak kenal Marubozu? Kalau kalian pertama belajar trading dulu kan, Marubozu itu candle yang panjang ke atas atau ke bawah. Menurut kalian, kenapa harga bisa drop? Karena pelaku pasar merasa bahwa harga suatu aset akan jadi tidak berguna, tidak berharga. Jadi para pelaku pasar ingin exit, ingin close posisi secepatnya. Akhirnya turun panjang. Kalau kita bisa simpulkan, emosi mendahului keputusan. Ini Marubozu, keputusan untuk sell off terjadi di sini kan. Dan kita tahu bahwa emosi mendahului keputusan. Nah, pertanyaannya, apa yang mendahului emosi para partisipan market? Informasi, terutama public information, informasi yang kerilis ke publik, entah fakta atau rumor, market akan bereaksi terhadap berita apapun yang populer. Meskipun terkadang reaksi market terhadap berita itu nggak logis. Homa di abad ke-18 itu juga menuliskan bahwa pikiran orang-orang tidak bisa memahami hukum yin dan yang di market. Ya, Homa juga membahas yin yang-nya market. Menurut Homa juga, harga itu refleksi dari perasaan market, emosi market. Artinya kalau kita bisa membaca chart dengan baik, kita bisa memahami emosi market. Kalian tahu nggak? Dulu pernah baca toh, kalau doji, candlestick doji itu representasi dari keraguan. Kenapa orang-orang bisa ragu? Karena menunggu suatu informasi yang belum lengkap, menunggu rilis informasi, atau memang kurang informasi. Jadi terjadi sideways atau doji. Harga ucuk-ucuk di situ saja. Hammer, kalau kalian paham hammer, kalian paham engulfing. Sebenarnya hammer candlestick itu sama saja kayak engulfing candlestick. Swear. Dan kalau kalian pahami engulfing candlestick, kalian akan melihat dua fase. Pertama, fase optimisnya market lalu dipukul secara telak jadi pesimis. Market kelihatannya nge-reverse. Cuman ingat, candlestick nggak bisa sendiri kalau menurut Steve Nissen di karyanya toh. Kalau baca deh, kalian akan menemukan bahwa candlestick pattern nggak bisa sendiri menurutnya. Cuman trader price action yang memang terbiasa membaca harga dengan konsep-konsep tertentu, kalau kalian tertarik dengan price action, price reading tanpa indikator, kalian bisa masuk grup Discord ini. Lalu apa itu price action? Price action itu tingkah harga. Simpel toh, tingkah harga. Nah, tingkah harga itu ya dipengaruhi oleh apa tingkah harga ini? Dipengaruhi oleh pelaku pasar dan sentimen. Kalau dari sudut pandang Homa itu kayak gini. Pelaku pasar ditambah sentimen sama dengan gerakan harga. Nah, gerakan harga ini ditranslate jadi candlestick untuk merapikan harga kan, untuk merapikan supaya lebih mudah dibaca. Nah, dari candlestick ini diamati ternyata menurut Homa ada polanya. Dan hal yang bagus, Homa nggak salah. Dan itu yang kita serap sebagai candlestick pattern. Nah, mungkin ada yang bilang gini, oh itu kan sudah ratusan tahun yang lalu, apakah sekarang masih relevan gitu kan pertanyaannya. Apakah market berubah? Tidak. Why? Kenapa tidak? Karena tingkah laku pelaku nggak berubah. Yang berubah apa? Sentimennya. Tuh. Nah, kalau dari mapping ini yang berubah sentimennya yang akan merubah karakter gerakannya. Nah, dari sini muncullah pemikiran untuk price reading. Price action modern kan dari sini kan awalnya. Jadi price action modern itu nggak melihat harga hanya dengan pattern saja, tapi price reading, membaca harga.
Jadi kalau kalian trader price action, kok hanya teknikal tok nggak melihat sentimen, kalian bukan trader price action. Pattern trader, yes. Price action belum tentu. Karena price action trader itu karakternya mereka pasti melihat sentimen. Apapun itu maknanya. Nah, apakah price action itu teknik? Rodok kurang sinkron sih kalau dikatakan price action itu teknik. Price action lebih cenderung cara analisa dengan membaca harga. Price reading. Artinya kalau membaca harga itu nggak bisa satu kalimat tok. Kalau trading pattern, muncul pattern double top. Nah, kalau pattern trading ya wis double top, fokus double top ya. Kalau price action trading, oke, kita melihat double top. Cuman histori ke belakang ke kirinya juga, temanku. Itu kita considerate untuk price reading. Kan kalau kita membaca buku, membaca artikel, kita kan nggak bisa hanya membaca satu kalimat tok toh, keseluruhannya juga kan. Yes, that's price action. Welcome.